Pernah nggak kamu tuh merasa udah usaha keras, tapi hidupmu biasa-biasa aja? Kadang kita tuh berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang besar pasti perlu usaha yang besar juga. Padahal kenyataannya itu berbeda. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kita perlu melakukan kebiasaan kecil yang kita lakukan berulang-ulang setiap harinya. Hari ini aku akan kasih tahu kamu cara membangun kebiasaan kecil yang pelan-pelan akan mengubah hidupmu menjadi sesuatu yang besar di masa depanmu nantinya. Kebanyakan orang itu gagal bukan karena dia tuh males, tapi karena dia punya target ketinggian. Jadi dia langsung belajar 2 jam per hari. Terus besoknya mau belajar lagi. Terus dia mau olahraga, misal push up. Dia langsung push up 30 kali per hari. Besoknya sakit, nggak mau lagi olahraga. Jadi solusi masalah tadi itu perlu kebiasaan kecil aja. Cukup itu aja. Misal belajar 5 menit aja per hari. Besok nambah 10 menit per hari. Terus misal olahraga tadi push up, cukup 2 kali per hari aja. Besok ditambah lagi 3 kali. Besok 4 kali. Misalnya mau baca buku bisa nih. Cukup 1 halaman aja dulu baca buku per hari. Besok 2 kali. Jadi kamu tuh akan kaget melihat perubahan setelah 1 bulan. Goal itu penting, tapi sistem yang kamu buat itu buat kamu sampai tujuan. Misal goalmu itu aku mau bisa edit video. Sistem yang kamu buat itu 15 menit belajar edit video sebelum kamu buka HP. Terus contohnya lagi, goalnya kamu tuh ingin badanku jadi lebih sehat. Jadi sistemnya adalah jalan 10 menit setiap selesai makan siang. Terus kalau sistemnya enak, sukses itu otomatis mengikuti kamu kemanapun. Lingkunganmu menentukan masa depanmu. Kalau kamu punya HP penuh dengan notifikasi, pasti kamu mudah distraksi. Kalau kamu punya meja yang berantakan, pasti otakmu tuh berantakan juga. Kalau kamu nongkrong sama orang-orang yang gak punya tujuan, kamu pasti ikut gak punya tujuan juga. Jadi lingkunganmu tuh adalah pengarah kebiasaanmu. Buat lingkungan yang memaksa kamu itu produktif. Kamu tuh pasti ingin sekali bangun kebiasaan baru, tapi gak tahu kapan waktu yang tepat. Aku biasanya pakai teknik habit stacking. Jadi caranya adalah menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan yang sudah rutin kamu lakukan. Contohnya, aku tuh habis mandi misalnya, aku duduk di ruanganku, di kamarku sendiri, langsung aku belajar edit video, langsung belajar konten seperti ini. Terus juga habis aku pulang kantor kerja, aku langsung cuci piring, tanpa perlu ganti baju dulu, langsung cuci piring. Terus misalnya habis makan siang, aku coba-coba jalan santai dulu di sekitar rumah dulu, sebentar aja. Jadi kebiasaan yang ditempelkan seperti itu bisa jadi permanen suatu saat nanti. Solusi kedua adalah berikanlah otakmu itu reward atau hadiah. Karena otak itu suka yang berbau menyenangkan seperti hadiah. Jadi kasihlah reward yang kecil aja dah dulu setelah kamu tuh berhasil melakukan kebiasaan baru kamu. Contohnya kamu tuh checklist to-do list yang kamu buat. Misalnya kayak aku punya pekerjaan yang begitu banyak sub-sub pekerjaannya, itu checklist aja satu-satu. Otak kamu tuh pasti merasa suka gitu ngelihat sesuatu yang sudah selesai. Terus kamu tuh muncul kebiasaan baru yang kamu udah lakukan di hari itu, kamu nantinya kasihlah dia reward, misalnya nonton film yang kamu suka. Jadi dengan reward, otakmu itu berkata, oh coba lakukan lagi besok, gitu misalnya. Ini tip terakhir yang biasa kebanyakan orang tuh lakukan, jangan mengejar kesempurnaan. Minggu ini kamu tuh sudah belajar setiap hari, terus kamu tuh bolong. Besoknya kamu tuh harus belajar lagi. 1 hari sih enggak masalah. Tapi kalau sudah stop total, itu sebuah kegagalan yang permanen. Jadi satu kesalahan yang tadi bolong, itu tidak menghapus semua kemajuan kamu. Jadi masalahnya adalah kalau kamu itu
berhenti total karena satu kesalahan, itu sifatnya permanen nanti. Itu balik lagi ke nol. Tips yang terakhir ini boleh dipakai, boleh enggak, yaitu evaluasi bulanan. Aku jarang pakai cara kayak gini, kadang aku tuh ingat-ingat sendiri. Misalnya di setiap akhir bulan, aku tanya biasanya di sini, apa yang sudah aku berhasil lakukan? Terus juga apa yang masih sulit aku lakukan? Terus juga apa yang sudah aku perbaiki dalam diriku sendiri. Jadi kebiasaan kecil ini butuh namanya penyesuaian, bukan paksaan. Makanya perlu direfleksikan setiap akhir bulan. Yang penting tetap maju walau pelan. Jadi ingat, hal yang kecil ditambah dengan konsisten itu hasilnya luar biasa. Jadi mulailah hari ini, pilih satu kebiasaan kecil yang kamu suka. 5 menit belajar, 10.000 menabung, 5 menit olahraga, kelihatannya kecil, tapi setahun lagi kamu akan bersyukur kamu udah mulai dari sekarang. Kalau kamu siap bangun kebiasaan baru, tekan like, subscribe, dan komentar. Kebiasaan kecil yang akan kumulai sekarang adalah titik-titik.